selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat datang teman-teman semuanya di video penugasan folklore saya kali ini. Jadi sebelumnya saya perkenalan diri dulu, saya Dian Tripatika Nugraheni, NIM 1304022212008, program studi antropologi sosial angkatan 2024. Jadi di video kali ini saya akan mengulas atau mereview dari artikel jurnal, lebih tepatnya tesis yang saya ambil di review pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu permainan tradisional Hobi Baliam Gambreng sebagai bentuk folklore, dan akan saya kaitkan dengan folklore seni, yaitu lagu Sikomo Lewat. Oke, sebelum masuk ke review ataupun cuplikan wawancara sekilas tentang folklore, folklore itu merupakan suatu pengetahuan atau bisa juga secara sederhananya itu adalah cerita umum yang mana sifatnya informal. Mengapa demikian? Karena folklore ini tumbuh bersama masyarakat. Jadi dia melingkari kita, melingkupi kita sejak kita masih kecil, sejak kita masih kanak-kanak, bahkan sejak kita mungkin baru ingat hal pertama dari kita masih kecil, folklore itu sudah ada seperti itu. Dan biasanya folklore ini menjadi gambaran atau ciri dari masyarakat tersebut. Nah, jadi pada pertemuan-pertemuan sebelumnya yang saya review bukanlah artikel jurnal, tetapi lebih kepada tesis skripsi yang dilakukan oleh Sinta Masrurin, di mana Sinta Masrurin di sini menulis mengenai permainan tradisional Hobi Balium Gambreng. Tetapi karena basis dari Sinta Masrurin ini sendiri adalah pendidikan, jadi Sinta Masrurin mengkaitkannya dengan relevansi terhadap pendidikan karakter anak-anak bangsa. Tetapi sebagai mahasiswa folklore, saya memandang bahwa Hobi Balium Gambreng ini adalah sebuah bukti nyata bahwa ada loh folklore lisan yang dia tuh gak hanya sekedar permainan rakyat belaka, dia gak hanya sekedar nyanyian anak kecil belaka, tetapi di balik itu ada banyak nilai-nilai budaya yang terkandung dari Hobi Balium Gambreng ini. Seperti misalnya dia mengajarkan bagaimana anak-anak itu untuk bersikap legowo, bersikap ikhlas, bersikap berani menerima kekalahan. Dan akhirnya ini nyambung juga ke pembahasan dari Sinta Masrurin bahwa folklore di sini, folklore Hobi Balium Gambreng ini bukan hanya cerita rakyat, tapi dia juga adalah sebuah praktik sosial yang mengandung pendidikan karakter. Nah, jadi kembali ke prinsip kajian folklore di awal, di mana folklore ini merupakan sebuah cerita rakyat yang sifatnya turun-temurun dan bersifat informal. Ini juga ada kaitannya dengan Hompimpa ini, di mana Hompimpa Alium Gambreng ini, kalau di penelitian Sinta Masruni itu disebutkan bahwa Hompimpa ini bahkan saking lamanya permainan tradisional ini ada, belum ada penelitian yang benar-benar mengkaji sebenarnya dari mana sih asal dari permainan Hompimpa Alium Gambreng ini. Banyak pihak yang mengatakan bahwa arti dari Hompimpa Alium Gambreng ini diambil dari bahasa Sanskerta yang memiliki makna dari Tuhan kembali ke Tuhan, ayo bermain. Tapi karena tidak adanya penelitian khusus yang mengkaji mengenai folklore ini, arti atau sejarah-sejarah mengenai Hompimpa Alium Gambreng ini sendiri masih simpang siur. Hompimpa Alium Gambreng. Siapa tuh? Kalau saya pribadi sih melihat Hompimpa Alium Gambreng ini sebenarnya makin dewasa saya makin berpikir bahwa ini permainan yang unik, karena Hompimpa Alium Gambreng ini bisa dibilang ini adalah permainan gambling anak-anak untuk menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Tapi baiknya makna dari permainan ini adalah anak-anak itu kalau di pengalaman saya, anak-anak dan orang yang memainkan permainan ini, mereka melakukan gambling tapi mereka menerima kekalahan mereka. Jadi dari awal mereka bermain tuh mereka udah tahu ini emang permainan yang 50-50, ada menang ada kalah. Kalau menang oke, kalau kalah ya sudah, tidak apa-apa. Ini sebenarnya sedikit mengingatkan saya tentang teorinya Levi-Strauss, oposisi biner, di mana ada hitam ada putih, ada bisa dibilang ada laki-laki ada perempuan, ada kalah ada menang, yang mana nih menggambarkan cara pikir masyarakat bahwa masyarakat tuh selalu mencari lawan dari satu sama lain. Jadi kalau orang-orang mikir Hompimpa Alium Gambreng ini cuma sekedar permainan belaka, sepertinya enggak, karena kalau kita lihat telisik lebih jauh lagi, permainan Hompimpa Alium Gambreng ini memiliki nilai-nilai. Selain nilai-nilai karakter untuk pendidikan anak-anak, ini juga sebenarnya adalah mencerminkan bagaimana cara pikir dan pola
yang ada di masyarakat seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Selain hobi Pak Alium Gambreng sebagai folklore musik atau folklore seni, di daerah saya juga ada folklore yang ada kaitannya dengan musik atau seni, yaitu mengenai lagu tradisional Si Komo Lewat. Macet lagi jalanan macet, gara-gara si Komo lewat. Pak polisi jadi bingung, orang-orang ikut bingung. Macet lagi, gara-gara si Komo lewat. Jalan Tamrin, Jalan Sudirman, katanya berkeliling kota. Monggo si Komo, hei mau kemana? Saya mau lihat gedung-gedung bertingkat. Monggo si Komo, hei mau kemana? Saya mau lihat pembangunan merata. Si Komo Lewat ini biasanya identik dinyanyikan oleh anak-anak ketika ada suatu kemacetan yang terjadi di depan rumah. Misalnya di depan rumah ada rame-rame macet. Nah, biasanya anak-anak itu akan menyanyikan lagu Si Komo Lewat. Untuk memperkaya pemahaman, saya sudah melakukan wawancara dengan salah satu narasumber, lebih tepatnya ini adalah bude saya sendiri yang sekarang saat ini tinggal di Kabupaten Klaten, Prambanan, Jawa Tengah. Kita simak videonya. Nama saya Dwi Nur Hayati. Untuk saat ini saya pekerjaan saya guru KB, guru PAUD, KB Ketukor di Pondok Lor. Untuk jabatan yang saya di PKK. Oke, kalau dari sejauh yang Ibu tahu, asal-usul dari lagu folklore Si Komo Lewat ini dari mana? Kalau asal usul lagu Komo itu sebenarnya nasional ya Mbak. Itu karena dia diambil oleh Kak Seto kan waktu itu, dia untuk memperkenalkan binatang asli Indonesia yaitu komodo, si komo itu kan. Ya. Terus itu juga untuk peraturan untuk anak-anak PAUD TK waktu itu. Oke, kemudian kenapa akhirnya Si Komo ini, lagu Si Komo ini bisa ada kaitannya dengan kemacetan? Karena sejauh yang saya dengar nih, misal ada kemacetan di luar, biasanya anak-anak akan menyanyikan lagu Si Komo Lewat. Kenapa ini ada kaitannya kemacetan? Karena waktu itu sebenarnya kan Kak Seto itu tinggalnya di Jakarta tuh. Iya. Nah, di Jakarta kan sering ada macet. Nah, itu dari situ Kak Setonya itu memberi ajaran kepada anak-anak. Jadi aturan kalau kita macet itu kita harus sabar istilahnya. Kan Iya. itu Si Komo Lewat, katanya jadi macet. Terus ada di TV atau di gambar, di video itu kan si komonya lewat nyebrang jalan. Jadi memberi ajaran sama anak-anak lo itu loh. Kenapa itu macet? Karena si komonya baru nyebrang gitu loh. Jadi kita berhenti dulu. Oke. Tuh, kasih kesempatan nyebrang. Oh iya, berarti selain untuk selain berfungsi sebagai hiburan, lagu Si Komo Lewat ini juga sebagai media pembelajaran untuk anak-anak ya? Iya, betul. Karena memang lagu Si Komo itu utamanya memang dibuat untuk Kak Seto itu untuk pembelajaran. Jadi media pembelajaran untuk anak-anak usia PAUD, usia TK. Karena kalau untuk anak-anak usia PAUD dan TK itu lebih nyantol, lebih bisa diterima oleh anak, itu lewat nyanyian atau cerita. Oke. Jadi selain mengenalkan binatangnya, juga peraturan-peraturan adat-adatnya atau istilahnya norma-norma yang berlaku di masyarakat lewat nyanyian. Oke. Kemudian untuk menyanyikan lagu Si Komo Lewat ini, apakah ada seperti pengiring khusus, alat musik khusus, atau cara menyanyikannya yang khusus? Apakah ada hal-hal seperti itu, atau ya sudah dinyanyikan seperti biasa? Tidak ada cara yang khusus, karena kalau untuk anak TK itu simpel Mbak, istilahnya tidak ada yang khusus, pokoknya dinyanyikan saat itu hati yang senang itu aja, yang penting menang Mbak. Oh, kalau Aturan begini-begini, yang penting nyampaikan. ya, kalau saat ini apakah anak-anak masih banyak yang menyanyikan lagu Si Komo Lewat atau sudah jarang? Kalau saat ini jarang sekali, karena mungkin waktunya lama ya, mungkin ada beberapa anak-anak itu udah lama, jadi banyak yang lupa karena juga tidak pernah dinyanyikan. Kalau dari Ibu Nur Hayati sendiri, apakah ada pesan untuk mungkin generasi muda saat inilah, untuk gimana pentingnya mengenal, dan menjaga folklore seni seperti halnya lagu Si Komo Lewat? Diulang kembali Mbak, jadi ibaratnya banyak kita cover kembali, karena sekarang kan itu lagu anak-anak kalau sekarang kan jarang ya. Yeah. Malah nggak ada yang menciptakan. Kalau dulu kan ada itu
terus Papa Tibok, itu kan lagu anak-anak banyak nyanyikan, kayak yang zaman si Obok-Obok, yang Joshua, waktu Joshua kecil, itu kan banyak sekali mereka ada yang menciptakan lagu anak-anak. Nah sekarang ini nggak ada, jadi anak-anak kehilangan lagu. Bisa sih itu di cover lagu lagi, jadi biar itu lagi, jadi nanti bisa mengenang. Dan jadi dari wawancara tadi dapat ditarik sebuah kesimpulannya sebenarnya bahwa folklore seperti permainan tradisional, lagu anak-anak itu sebenarnya tidak sesimpel yang orang-orang pikirkan. Tidak sesimpel bahwa ini cuma lagu anak-anak, ini cuma apa ya? Cuman folklore belaka yang dilakukan oleh anak-anak, tapi dibalik itu semua itu memiliki makna atau pengajaran-pengajaran penting yang sebenarnya ini adalah pendidikan karakter yang dibutuhkan anak-anak bangsa, terutama anak-anak dari daerah tersebut, karena folklore itu hadir sesuai dengan kondisi sosial yang ada di masyarakat tersebut, dimana ini bisa menjadi salah satu pendidikan informal untuk anak-anak. Sebenarnya folklore tentang musik, tentang lagu anak-anak itu nggak hanya ada di Indonesia aja, di luar negeri itu juga ada. Kalau di luar negeri, contohnya di Inggris itu ada lagu anak-anak judulnya Ring Around the Rosie, ya itulah. Dimana lagu ini tuh kalau didengar apa ya, beatnya itu sederhana tapi dia punya makna yang dalam, maknanya sedikit kelam karena ini terkait dengan wabah yang dulu pernah ada di Inggris, di daerah tersebut. Ring around the rosies, a pocket full of posies. Ashes, ashes, we've all tumbled down. Ring around the rosies, a pocket full of posies. Ashes, ashes, we've all tumbled down. That looks like fun. Terus ada juga lagu dari Perancis, lagu anak-anak judulnya Frère Jacques. Saya nggak tahu gimana nyebutnya, tapi semoga itu benar. Yang mana lagu ini adalah lagu pengantar tidur yang lagi-lagi mempunyai arti atau makna mengenai pengajaran, mengenai pendidikan karakter, dimana ini mengajarkan anak-anak untuk ini loh, kalau kita tidur kita harus bangun pagi, jangan sampai kita kesiangan untuk bangun karena kita punya kegiatan seperti sekolah, seperti mungkin membantu ibu di rumah dan lain-lain. Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous. Sonnez les matines, ding ding dong, ding ding dong. Are you sleeping, Brother John, Brother John? Morning bells are ringing, ding ding dong, ding ding dong. Nah, dari contoh-contoh tadi kita bisa tahu bahwa sebenarnya folklore musik yang dimana di sini adalah lagu anak-anak tuh nggak sesederhana yang orang-orang kira, karena di balik itu semua lagu-lagu ini menyimpan nilai-nilai sosial dan menyimpan karakteristik sosial yang ada di dalam budaya pada masyarakat tersebut. Jadi dari pembahasan-pembahasan tadi, dari contoh-contoh tadi, kita bisa tahu bahwa folklore itu nggak cuman cerita mengenai masa lalu aja, karena kalau orang-orang awam kan kalau denger folklore ya dia taunya mungkin sebatas folklore itu cerita rakyat, legenda, mitos, padahal di balik itu semua folklore itu ya hadir di tengah-tengah kita. Folklore itu mengelilingi kita tumbuh berkembang bersama folklore, dan di balik itu semua folklore juga nggak cuman sebagai bahan bahan hiburan aja, tapi folklore itu sebagai pengajaran untuk masyarakat yang mana itu sesuai dengan budaya dan fungsi sosial dari masyarakat tersebut. Karena kembali lagi folklore ini hadir karena masyarakatnya sendiri. Jadi bagaimana budaya pada masyarakat tersebut ada, maka budaya tersebut juga akan membentuk sebuah folklore yang sejalan dengan budaya dan fungsi sosial dari masyarakatnya itu sendiri. Oke, jadi seperti itu dulu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Dadah.